Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal sosial kultural. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Saat sedang melaksanakan kegiatan pelatihan, Ratih, rekan Anda, tampak canggung berkomunikasi dengan rekan satu tim. Mayoritas anggota tim memiliki latar belakang yang berbeda dengannya. Sebagai rekan satu tim, apa tindakan Anda? A. Memaklumi kesulitan Ratih tersebut sebagai hal yang lumrah. B. Menyarankan Ratih mengenali karakter masing-masing anggota agar dapat beradaptasi. C. Meminta Ratih segera beradaptasi agar tidak menghambat pekerjaan tim. D. Mengajak rekan satu tim berkenalan satu sama lain melalui obrolan ringan. Jawaban yang paling baik nilainya adalah yang D, yaitu mengajak rekan satu tim berkenalan satu sama lain melalui obrolan yang ringan. Ini adalah membina hubungan baik antar individu dalam organisasi. Ya, dengan ini menghargai juga perbedaan. Ini nilainya 4. Ya. Lanjut. Saya merasa kecewa ketika pengajuan cuti saya ditolak karena bertepatan dengan jadwal cuti rekan yang harus melaksanakan ibadah di hari besar keagamaannya. Jawabannya adalah sangat tidak setuju, ya. Di sini adalah mampu menerima, memahami ya perbedaan ya di masyarakat. Seorang rekan kerja baru saja dipindahkan di tempat kerja Anda. Ia terlihat canggung dan kesulitan mengakrabkan diri. Apa yang Anda lakukan? A. Memberinya penjelasan mengenai budaya setempat agar dapat beradaptasi. B. Menerima perbedaan budayanya sebagai hal yang lumrah. C. Berniat untuk menjelaskan tentang budaya setempat. D. Memintanya untuk segera beradaptasi agar bisa berkenalan dengan karyawan lain. E. Mengajaknya berkenalan dan berdiskusi mengenai perbedaan masing-masing budaya. Yang ini adalah sifat empati, yaitu bertindak berdasarkan kesadaran untuk membantu siapa saja dalam setiap situasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, mengajak berkenalan, berdiskusi mengenai perbedaan masing-masing budaya. Ya, yang A nilainya 4, yang B nilainya 3, yang C nilainya 2, dan yang D nilainya 1. Saya bersedia menggantikan tugas teman saya yang berhalangan hadir dalam acara kantor karena anggota keluarganya mengalami musibah. Ini sangat setuju. Setiap pegawai diharapkan dapat menegakkan tata tertib di lingkungan kerja melalui tindakan terkecil yang dapat dijangkau. Sebagai salah satu pegawai, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada rekan kerja terkait tata tertib kantor. B. Mengusulkan pemberian sanksi kepada setiap pelanggar. C. Mengusulkan kepada pimpinan agar mendisiplinkan pegawai yang malas. D. Mengajak seluruh pegawai agar senantiasa beratribut lengkap selama di lingkungan kerja. Menegakkan tata tertib melalui tindakan terkecil, ya. Contohnya berarti yang D, yaitu bersifat disiplin. Yang A nilainya 3, yang B nilainya 1, dan yang C nilainya 2. Lanjut. Saya akan menengahi rekan kerja saya yang terlibat perseteruan karena ketidakharmonisan berelasi. Merupakan faktor yang menyebabkan kerja di kantor akan terganggu. Jawabannya adalah sangat setuju. Di kantor Anda terdapat beberapa pasien yang kurang mampu, maka Anda akan mengusulkan kepada pihak instansi untuk memberi bantuan kepada pasien tersebut. Jawabannya ini sangat setuju. Ini merupakan empati, ya. Saat sedang bergegas pulang, seorang rekan meminta tolong kepada Anda. Sebenarnya rekan tersebut tidak berasal dari divisi Anda, namun saya tetap membantunya dan mengusulkan melanjutkan pekerjaan esok hari. Jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Ini
membantu siapa saja dalam setiap situasi. Saya akan membantu rekan baru yang kesulitan beradaptasi di tempat kerja karena memiliki latar belakang yang berbeda. Jawabannya di sini juga sangat setuju. Ketua kelompok menugaskan anggotanya untuk membuat slide PowerPoint. Indra menyandang disabilitas dengan satu tangan. Kurang mampu membuat tampilan yang menarik sehingga teman-temannya meminta Indra memperbaikinya. Apa yang dilakukan ketua kelompok? A. Meminta Indra memperbaiki slide PowerPoint agar lebih menarik. B. Menerima slide PowerPoint Indra tanpa harus mengubah apapun. C. Menghormati usaha Indra membuat slide PowerPoint dengan kondisinya yang disabilitas. D. Mendorong teman-teman membantu Indra membuat tampilan slide PowerPoint yang menarik. E. Mengingatkan teman-teman bahwa setiap kemampuan mahasiswa itu berbeda. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Mendorong teman-teman membantu Indra membuat tampilan slide PowerPoint yang menarik. Di sini adalah empati ya. Peka terhadap perasaan orang lain, membantu ya. Lanjut. Karena seringkali terjadi perselisihan antar pegawai, Anda akan memanfaatkan momentum pada saat upacara untuk menekankan poin tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Jawabannya adalah sangat setuju. Saat terjadi perdebatan yang berujung pada pertengkaran, yang Anda lakukan adalah berpihak kepada pendapat yang menurut Anda benar. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini kepekaan terhadap konflik ya. Jadi menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif pada konflik tersebut. Menurut Anda, konflik antar etnis sangat wajar terjadi dan tidak bisa dihilangkan karena negara Indonesia memiliki suku yang beragam. Jawabannya adalah sangat tidak setuju ya. Karena melakukan pemetaan sosial di masyarakat itu harus dilakukan sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keberagaman budaya yang ada. Saat melihat rekan kerja terlibat adu mulut di kantin kantor, Anda cenderung melibatkan diri dalam persoalan tersebut sebagai pihak yang akan menengahi mereka. Jawabannya adalah sangat setuju. Karena ekonomi keluarganya yang kurang mampu, Lisa dikucilkan oleh teman dalam unit organisasinya. Sebagai ketua, sikap Anda A. Menanyakan kepada Lisa apabila ada bantuan yang dapat saya berikan. B. Mendiamkan masalah itu karena bukan tugas ketua. C. Mengajak semua orang untuk tidak membedakan orang lain karena status sosialnya. D. Meminta anggota yang mengucilkan agar meminta maaf kepada Lisa. E. Saya mencari informasi mengenai latar belakang keluarga Lisa. Jawaban yang paling bagus adalah yang C. Mengajak semua orang untuk tidak membedakan orang lain itu karena status sosialnya. Yang A nilainya 4. Yang B nilainya 1. Yang D nilainya 3. Dan yang E nilainya 2. Lanjut. Sebagai tenaga kesehatan yang mendapatkan penempatan baru karena kebijakan mutasi, Anda akan membuka diri terhadap rekan kerja dengan membuka obrolan atau topik sederhana. Nah, ini sangat setuju. Ini kemampuan bersosialisasi. Anda merasa mampu memberi penjelasan yang mudah dipahami kepada pasien pada saat bekerja. Ini sangat setuju. Anda memilih menggunakan bahasa yang ilmiah kepada pasien Anda, meskipun sedikit sulit dimengerti. Anda percaya cara tersebut dapat mengedukasi masyarakat. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini harusnya kita berkomunikasi yang sederhana kepada siapa saja sehingga dapat dipahami dengan mudah. Anda merasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dikarenakan keterbatasan Anda dalam lingkungan yang melibatkan banyak orang. Jawabannya adalah sangat tidak setuju.
Saya merasa menjadi tenaga kesehatan di daerah terpencil adalah profesi terberat yang menguji kesabaran dan mental, sehingga saya mudah stres karena pekerjaan. Ini juga sangat tidak setuju, ya. Harusnya kita harus pengendalian diri, berpikir terbuka, mampu mengendalikan perilaku diri, ya, menampilkan sikap ramah dan tidak mudah tersulut oleh tekanan di lingkungan sekitar. Anda merasa kecewa dan marah kepada rekan ketika mengetahui ia menceritakan hal buruk tentang Anda kepada rekan lain. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Di sini juga pengendalian diri, ya, kita harus bersikap tenang, bisa mengendalikan emosi. Anda lulus sebagai P3K Tenaga Kesehatan dan ditempatkan di daerah terpencil yang jauh dari keluarga. Apa sikap Anda? A. Menerima selama difasilitasi tempat tinggal yang layak. B. Meminta Badan Kepegawaian mengurus surat pindah saya dalam waktu beberapa tahun setelah mengabdi. C. Bersedia menerima dan melaksanakan tanggung jawab. D. Melaksanakan tanggung jawab karena sudah tertulis di aturan. Nah, di sini adalah jawaban yang paling besar adalah bersedia menerima dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi menerima semua konsekuensi akibat komitmen, ya, ini sudah komitmen yang dilakukan berdasarkan tata nilai moral dan aturan. Yang A nilainya 2, yang B nilainya 1, dan yang D nilainya 3. Lanjut. Anda senantiasa mengingatkan bawahan agar selalu membina keakraban dan tidak mudah tersinggung satu sama lain. Oleh karena itu, Anda mengusulkan agar menghindari lelucon tentang suku atau adat. Ini sangat setuju. Saya senantiasa menahan diri saat masyarakat menghina profesi ASN karena ulah beberapa oknum yang mengabaikan kode etik. Saya menganggap hal tersebut sebagai masukan dan saran perbaikan. Sangat setuju. Saya tidak segan langsung mengusir keluar beberapa pegawai yang menurut saya kurang memperhatikan saat saya sedang berbicara di rapat internal organisasi. Ini sangat tidak setuju. Rina menjabat sebagai bendahara di tempat kerja Anda. Suatu ketika Rina jatuh sakit dan Anda ditunjuk sebagai pengganti Rina untuk sementara waktu. Saat diminta menjelaskan laporan keuangan, Anda mendapati anggaran lebih, namun tidak tercatat. Apa sikap Anda? A. Menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa ada indikasi KKN oleh bendahara sebelumnya. B. Mengevaluasi catatan dan melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. C. Menjelaskan laporan tersebut berdasarkan catatan bendahara sebelumnya. D. Beranggapan bahwa anggaran yang tidak tercatat adalah peluang bagi Anda. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Kita harus berbuat jujur, mengevaluasi dulu catatannya, kemudian melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang A nilainya 2, yang C nilainya 3, dan yang D nilainya 1. Sesaat setelah tiba di kantor, Anda tidak sengaja mendapatkan barang berharga berupa cincin di ruang kerja Anda. Anda menduga cincin tersebut milik rekan Anda yang bertugas di malam hari. Apa yang Anda lakukan? A. Menyimpan cincin tersebut hingga ada yang datang mencarinya. B. Berinisiatif mengkonfirmasi kepada rekan Anda apakah dia merasa kehilangan sesuatu. C. Menyimpan barang tersebut secara diam-diam. D. Tetap menaruh barang tersebut di tempatnya. Ini adalah yang paling baik yang B, berinisiatif mengkonfirmasi kepada rekan apakah dia kehilangan sesuatu, ya. Yang A nilainya 3, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 2.
Anda tergabung di dalam tim yang bertugas menilai hasil capaian kinerja seluruh pegawai. Salah satu pegawai yang Anda nilai merupakan kerabat sekaligus pegawai kebanggaan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Memberi kesempatan seluruh pegawai memperbaiki berkasnya karena banyak di antara mereka yang mendapatkan nilai yang rendah. B. Menilai capaian kinerja pegawai sesuai dengan hasil kerjanya. C. Tanpa sepengetahuan pegawai yang bersangkutan, Anda memberi nilai yang tinggi. D. Memberi nilai sesuai kondisi yang sebenarnya sepanjang pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan. Jawaban yang paling baik adalah yang B. Menilai capaian kinerja sesuai dengan hasil kerjanya. Yang A nilainya 2, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 3. Lanjut. Rekanan dari perusahaan Anda memberi imbalan karena telah bekerja sama dengan baik mensukseskan proyek bersama. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak menerima imbalan tersebut karena pekerjaan itu memang sudah tugas Anda. B. Mempertimbangkan apakah pemberian itu tidak melanggar aturan. C. Menolak pemberian tersebut karena dapat menimbulkan masalah di lain hari. D. Menerima dengan senang hati sebagai tanda persahabatan. Ya, ini adalah yang A, yaitu kita tidak menerima imbalan ya. Kita harus bersikap, berkata sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Yang B nilainya 2, yang C nilainya 3, dan yang D nilainya 1. Anda akan tetap fokus dalam mengerjakan pekerjaan Anda ketika mengetahui rekan kerja mengalami kesulitan dalam pekerjaannya yang secara kebetulan pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan Anda. Jawabannya yang D, sangat tidak sesuai. Kita seharusnya sebagai seorang ASN yang baik itu, kita menumbuhkan empati dengan cara membantu teman kerja ya, dan memberikan solusi yang efektif. Saya cenderung tidak mau ambil pusing dengan permasalahan yang dialami oleh orang lain karena saya tidak ingin larut di dalamnya. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini mengindikasikan sikap seseorang yang apatis dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar ya. Arini merupakan seorang pegawai yang bekerja di bagian pelayanan. Arini sering memprioritaskan teman dekatnya untuk ia dahulukan dalam memberikan layanan. Jawabannya sangat tidak setuju. Saya akan memikirkan untung rugi saat sebelum memutuskan apakah akan membantu teman yang kesulitan. Jawabannya sangat tidak setuju. Jadi kita harus empati terhadap orang lain, namun harus menunjukkan sikap yang mau membantu tanpa pamrih ya. Ketika melihat rekan yang memiliki kebiasaan berbeda sebelum memulai pekerjaan, saya membolehkan dan meyakini hal tersebut sebagai bagian dari adat istiadatnya selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Jawabannya adalah sangat setuju. Mampu memahami perbedaan individu, kelompok maupun masyarakat. Donna merupakan seorang pegawai baru di kantornya. Saat sedang terburu-buru berangkat ke kantor, ia melihat seseorang pingsan di trotoar jalan yang ia lewati. Donna segera menolongnya dan melarikan ke rumah sakit sambil menghubungi atasan untuk menjelaskan alasan keterlambatannya ke kantor. Jawabannya adalah sangat setuju. Ini bentuk kepedulian ya. Tria memiliki seorang sahabat dekat. Sahabatnya tersebut menghampirinya dan meminjam uang untuk biaya berobat ibunya. Tria sebenarnya hanya memiliki uang simpanan yang terbatas, namun demi menolong ibu sahabatnya tersebut, ia bersedia meminjamkan uangnya. Jawabannya adalah yang D, sangat setuju. Saya memiliki seorang tetangga yang juga merupakan seorang lintah darat. Sebagian besar warga sekitar adalah korbannya. Ia merupakan lintah darat yang arogan dan bengis. Suatu ketika, ia mengidap penyakit serius dan tidak memiliki sanak saudara untuk merawatnya.
Ia berteriak dari rumahnya meminta pertolongan pada warga sekitar sehingga ia dirawat di rumah sakit. Saya sebagai salah satu tetangga tidak ada salahnya membantu dan memanggilkan ambulan walaupun tahu bahwa kepribadian lintah darat tersebut kurang baik. Ia sangat setuju. Rania akan membantu orang lain jika orang lain mau juga membantunya. Sangat tidak setuju. Saya sangat senang dan aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal saya demi menjaga nama baik dan agar diakui oleh warga lain bahwa saya benar-benar sosok yang bijaksana dan berwibawa. Ini demi menjaga nama baik dan agar diakuinya itu yang sangat tidak setuju. Saya akan menerima apapun hasil keputusan dalam rapat, walaupun ide saya ditolak karena semua demi kepentingan bersama. Sangat setuju. Dalam menjalin hubungan pertemanan, saya adalah tipe orang yang fasih dan sulit membuka obrolan dengan orang lain, terutama teman yang baru saja saya kenali. Sangat tidak setuju. Saya merasa segan menyapa mantan atasan saya setelah ia bertemu dalam Saya merasa segan menyapa mantan atasan saya setelah tidak bertemu dalam waktu yang lama karena ia mendapatkan jabatan baru di instansi yang berbeda. Sangat tidak setuju. Rekan saya, rekan kerja saya yang kebetulan satu bidang kerja dengan saya mendapatkan penghargaan sebagai pegawai berprestasi tahun ini. Saya mengucapkan selamat kepadanya dan tetap lapang dada walaupun bukan saya yang terpilih. Jawabannya sangat setuju. Sebagai seorang atasan, setiap 3 bulan sekali, saya akan mengadakan kegiatan refreshing outdoor dengan tujuan untuk mengakrabkan para bawahan saya. Menurut saya, hal tersebut efektif untuk meningkatkan persatuan antar pegawai sehingga kinerja dapat maksimal. Sangat setuju. Saya selalu mendukung apa yang menjadi ide bawahan saya. Saya selama itu baik dan demi kemajuan unit kerja, walaupun bawahan saya tersebut tingkat pendidikan dan pengalamannya jauh di bawah saya. Sangat setuju. Oke, sekian. Terima kasih untuk hari ini soal-soal sosial kultural kita bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.